Wah, sangat seru dan bikin deg-degan. Hasil Timnas Indonesia U17 melawan Honduras di laga terakhir Grup H Piala Dunia U17 2025. Gol spektakuler Timnas akhirnya terciptakah? Yuk simak video ini sampai habis ya guys. Jangan skip 1 detik pun. Pertandingan yang dinanti-nanti antara Timnas Indonesia U17 dan Honduras U17 akhirnya dimulai dengan penuh semangat. Indonesia tampil percaya diri dengan mengenakan kostum utama berwarna merah yang tampak mencolok di lapangan. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit asal Rumania, Marian Barbu, yang mulai mengarahkan jalannya pertandingan dengan tegas. Sejak peluit tanda dimulainya pertandingan, Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan, berusaha menguasai bola dan menekan lini pertahanan Honduras dengan strategi menyerang yang terkoordinasi. Indonesia tampaknya mengusung rencana untuk mendominasi permainan sejak awal dengan pemain-pemainnya yang tampak lincah dalam mengepung pertahanan Honduras. Namun, meskipun Indonesia terlihat menguasai permainan, mereka belum mampu menciptakan ancaman serius yang bisa menguji gawang Honduras yang dikawal oleh kiper Noel Valladares. Meskipun beberapa kali mencoba menekan, peluang yang tercipta masih minim dan tidak ada yang cukup berbahaya untuk merobek jala gawang Honduras. Memasuki menit ke-10, sebuah momen penting datang dari Indonesia. Pemain Indonesia Zahabi Goli mendapatkan kesempatan untuk mengeksekusi tendangan bebas yang cukup berbahaya. Bola yang meluncur dengan kecepatan tinggi mengarah tepat ke gawang. Namun dengan sigap, kiper Valladares mampu menangkap bola tersebut dengan mudah, menghindarkan gawangnya dari ancaman yang cukup mengkhawatirkan. Honduras yang sebelumnya tampak lebih banyak bertahan, mulai merespon dengan serangan-serangan balik yang cepat. Salah satu momen bahaya datang dari Luis Suazo yang mencoba penetrasi di sisi kanan lapangan. Namun, meskipun Suazo berhasil melewati beberapa pemain Indonesia, tendangannya dari luar kotak penalti masih melebar jauh dari gawang dan Indonesia tetap terhindar dari kebobolan. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai saling menemukan celah di lini pertahanan lawan. Namun, meski permainan semakin intens, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Pada menit ke-14, Indonesia kembali mendapatkan peluang emas. Sebuah tembakan keras dari Evandra Florasta yang datang dari dalam kotak penalti memaksa kiper Valladares untuk melakukan penyelamatan. Sayangnya, bola hasil penyelamatan tersebut jatuh ke kaki Mirza Firjatullah yang tampaknya siap untuk melanjutkan ancaman. Namun, tembakan Mirza malah melenceng jauh dari gawang yang membuat peluang itu terbuang sia-sia. Sejak awal laga, Indonesia lebih banyak menekan dan intensitas permainan semakin tinggi memasuki menit-menit berikutnya. Selama 5 menit pertama, pertandingan berlangsung dengan keras, di mana kedua tim banyak melancarkan tackle-tackle keras berusaha merebut penguasaan bola. Pada menit ke-8, Raffi Rashik mencoba peluang lewat sebuah tembakan spekulatif dari luar kotak penalti. Namun, bola hasil tembakan tersebut melambung tinggi di atas mistar gawang Valladares dan Indonesia masih belum mampu membobol gawang Honduras. Pada menit ke-11, Zahabi Goli kembali diberi kesempatan untuk mengeksekusi tendangan bebas. Kali ini, bola yang meluncur dengan kecepatan sedang langsung menuju pelukan kiper Valladares. Meskipun upayanya cukup terarah, namun Valladares mampu menangkap bola dengan aman tanpa kesulitan berarti.
Honduras kemudian membalas serangan tersebut dengan sebuah upaya dari Luis Suazo pada menit ke-13. Suazo mencoba peruntungan dengan melepaskan tembakan keras, namun bola hanya mengenai sisi luar jaring gawang Mike Hoppenbauers, kiper Indonesia, yang dengan cepat mengantisipasi situasi tersebut. Tempo pertandingan mulai menurun sejenak dengan kedua tim saling bermain lebih berhati-hati di lini tengah. Bola lebih banyak berputar di area tengah lapangan, membuat sedikitnya ancaman yang bisa dijadikan peluang untuk membuka keunggulan. Namun, pada menit ke-19, Honduras kembali mengancam lewat tembakan Mike Arana. Tembakannya di dalam kotak penalti berusaha mengarah ke pojok kiri bawah gawang, namun sayangnya bola tersebut meleset jauh dari target dan Indonesia kembali terhindar dari kebobolan. Memasuki menit ke-29, Indonesia kembali menunjukkan ancaman serius. Evandra Florasta mendapatkan kesempatan untuk menembak di dalam kotak penalti. Tembakannya cukup keras dan mengarah tepat ke gawang Valladares. Namun, Valladares tampil gemilang dengan menepis bola tersebut dan bola pun jatuh ke kaki Mierza Firjatullah. Mierza yang memiliki peluang emas untuk membuka skor malah gagal memanfaatkan kesempatan itu karena sepakannya melambung jauh ke atas mistar gawang. Keberuntungan bagi Honduras, namun Indonesia semakin menunjukkan dominasi mereka. Pada menit ke-30, giliran Fadli Alberto Henga yang mencoba peruntungan dengan sebuah tembakan keras. Namun, sekali lagi, kiper Valladares tampil tenang dan mampu menangkis bola tersebut dengan baik. Di sisi lain, Mike Rajasa, kiper Indonesia, juga menunjukkan ketenangannya ketika mengamankan tendangan bebas dari Daryl Oliva, pemain Honduras yang berusaha mengancam gawang Indonesia. Babak pertama semakin mendekati akhir dengan sekitar 10 menit tersisa. Kedua tim tampaknya saling berusaha mencari celah untuk mencetak gol, namun skor 0-0 masih bertahan hingga memasuki penghujung babak pertama. Meskipun ada beberapa peluang, kedua tim gagal memanfaatkan kesempatan dengan baik. Segala upaya yang dikerahkan oleh masing-masing pemain belum mampu mengubah kedudukan dan pertandingan pun memasuki jeda dengan skor imbang. Kedua tim menunjukkan intensitas tinggi dalam pertandingan ini, namun keduanya masih belum mampu memecah kebuntuan. Indonesia yang tampil dengan strategi menyerang sepertinya harus lebih tajam dalam memanfaatkan peluang yang ada. Sementara Honduras pun tidak tinggal diam, meskipun mereka lebih banyak mengandalkan serangan balik yang cepat. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, babak kedua diperkirakan akan semakin menarik dan menegangkan, dengan kedua tim akan berusaha keras untuk meraih kemenangan. Dalam laga yang cukup ketat ini, Indonesia mengambil inisiatif penguasaan bola sejak menit pertama meski berstatus sebagai tim tamu. Dengan mengenakan seragam merah, timnas Indonesia mencoba mengontrol jalannya permainan dan menekan lini pertahanan Honduras. Meskipun dominasi bola berada di tangan Indonesia, peluang nyata untuk mencetak gol belum muncul secara signifikan. Dengan serangan mereka seringkali kandas sebelum dapat mengancam gawang Honduras yang dijaga oleh Noel Valladares. Sejak awal laga, Indonesia terlihat lebih menguasai bola dengan upaya untuk menggempur pertahanan Honduras. Namun, meskipun penguasaan bola lebih banyak dikuasai, Indonesia kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Beberapa tembakan yang dilesatkan dari luar kotak penalti maupun di dalam kotak penalti masih belum dapat mengarah dengan tepat ke gawang. Hal ini menunjukkan bahwa meski Indonesia mampu menguasai bola, mereka masih kesulitan untuk mengonversi penguasaan tersebut menjadi peluang gol yang efektif. Indonesia mendapatkan peluang pertama yang cukup berbahaya melalui tendangan bebas Zahabi Goli pada menit ke-10 yang meskipun cukup terarah berhasil ditangkap dengan mudah oleh Valladares.
Kemudian, pada menit ke-14, sebuah tembakan keras dari Evandra Florasta sempat mengancam gawang Honduras. Namun, bola hasil penyelamatan Valladares jatuh ke kaki Mierza Firjatullah. Sayangnya, tembakan Mierza malah melenceng tinggi di atas gawang, sebuah peluang emas yang terbuang sia-sia. Tentu saja, kegagalan memanfaatkan peluang ini menjadi salah satu catatan penting yang harus diperbaiki, karena dalam pertandingan yang ketat seperti ini, setiap kesempatan yang tercipta harus dimaksimalkan. Meski begitu, Indonesia tidak hanya berfokus pada serangan, tetapi juga menjaga kestabilan di lini pertahanan. Lini belakang Indonesia terlihat cukup solid meskipun Honduras sesekali mencoba mengancam dengan serangan balik cepat, terutama melalui Luis Suazo yang berusaha menembus pertahanan Indonesia. Namun, meski beberapa kali berada dalam situasi berbahaya, Honduras gagal menghasilkan tembakan yang benar-benar mengancam gawang Indonesia. Hal ini sebagian besar berkat ketenangan yang diperlihatkan oleh kiper Indonesia, Mike Rajasa, yang dengan sigap melakukan beberapa penyelamatan, termasuk menangkap tendangan bebas dari Darel Oliva. Namun, meskipun lini belakang Indonesia cukup baik, transisi bertahan mereka masih perlu diperbaiki, terutama ketika Honduras melakukan serangan balik cepat yang kadang mengekspos celah di pertahanan. Kualitas permainan Indonesia di lini depan juga menjadi perhatian. Meskipun lebih banyak menguasai bola, serangan Indonesia terkesan monoton dan seringkali mudah dipatahkan oleh pertahanan Honduras. Serangan yang diciptakan sebagian besar berakhir dengan tembakan spekulatif dari luar kotak penalti atau umpan silang yang tidak menemui sasaran. Pada menit ke-19, Honduras sempat mengancam melalui Mike Arana yang melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Beruntung, bola tersebut meleset dari sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa meski Indonesia cukup dominan dalam penguasaan bola, mereka kesulitan dalam hal efektivitas serangan yang seharusnya lebih tajam dan berbahaya. Pada menit ke-29, Indonesia kembali menciptakan peluang dari tembakan Evandra Florasta yang dapat ditepis oleh Valladares. Sayangnya, bola muntah yang jatuh di kaki Mierza Firjatullah lagi-lagi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik karena sepakan Mierza meleset tinggi di atas gawang. Ini menjadi gambaran tentang kurangnya ketajaman tim dalam memanfaatkan peluang. Tembakan yang tidak terarah dan finishing yang buruk menjadi titik lemah dalam serangan Indonesia. Penyelesaian akhir perlu mendapatkan perhatian khusus karena pada pertandingan seperti ini, ketajaman dalam mencetak gol bisa menjadi pembeda. Sebagai tambahan, permainan keras sempat mewarnai laga ini dengan kedua tim terlibat dalam beberapa tackle dan duel fisik yang intens. Hal ini membuat permainan menjadi lebih terbuka meskipun tidak banyak menghasilkan peluang gol. Indonesia di sisi lain terlihat cukup berusaha keras untuk mematahkan serangan Honduras dan mengalirkan bola dengan cepat ke depan. Namun banyak di antaranya yang terhenti begitu saja. Raffi Rashid misalnya mencoba peruntungan dengan tembakan spekulatif pada menit ke-8, namun hasilnya masih jauh dari sasaran. Skor akhir akan kita tampilkan di thumbnail ya guys.